BMW Forever. Forever BMW CCI. Baik, kami dari BMW Car Club Indonesia Bandung Chapter. Kami sedang berada di Cikole, Lembang. Dan kami sedang mengadakan family gathering. Di sebelah kiri saya ada Om Ben Syaban Lubis, mantan ketua tahun 2000 berapa men? 17 2016? 17 2016-17 ya. Cek. 2016 sampai 2018 ya. Ya. Di sebelah kanan saya ada Kepala Divisi Marketing Komunikasi dari BMW Car Club Indonesia Bandung Chapter. Namanya siapa, Neng? Ria. Namanya Ria. Nama lengkapnya Gebira Ria. Yang paling kanan mantan pengurus juga pada periode tahun berapa Pak Eka? 2018 sampai 2020. 2018 sampai 2020. Dan momen ini adalah momen yang sangat senang sekali buat kami karena kami bertemu lagi sama Om Ben. Kita ketemunya setelah 3 tahun, ada pandemi Om Ben ya? Betul, sebelum pandemi belum berewok, sekarang udah berewokan. Ria dulu juga masih unyu-unyu ya, masih jerawatan, sekarang udah pandemi, udah cantik. Semenjak BMW Car Club Indonesia, selama masih di komunitas mah nggak terawat ya. Tapi setelah masuk ke Bandung Chapter jadi terawat. Pak Eka dulu adalah idaman para wanita juga, idaman para gadis, dede-dede gemes gitu ya. Nanti di sensor nggak nih? Nggak ya? Nggak usah lah ya. Dibuka. Jadi Pak Eka datang ke sini sebenarnya apa sih tujuan kita ke sini? Tujuan kita, Kalau tujuan Pak Eka yang udah istilahnya udah lama gitu ya, nggak begitu aktif, tapi karena sibuk bisnis gitu, tujuannya datang ke sini tuh untuk apa gitu? Supaya nanti teman-teman yang ada di Bandung Chapter juga kepingin kayak Pak Eka datang main gitu, healing, bersilaturahmi, kangen kebersamaan. kangen bersamaan, Itu gitu. sih. Gitu ya? Yes. Oke, sekarang ke bagian Markom. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Markom supaya bisa mengajak seluruh member Bandung Chapter bisa hadir di sini? Caranya gimana? Kok pertanyaan buat gue kayak ujian sih? Ujian ini. Gak mau udah tiap hari kuis mulu. Pertanyaannya tuh kayak dites gitu. Enggak, ini bukan ngetes. Jadi pengen tahu gimana sih caranya, kiat-kiatnya. Siapa tahu nanti dicontoh sama komunitas-komunitas, sama chapter-chapter dan register yang lain. Kayak misalnya dicontoh sama Beamer Ladies gitu. Ya salah satunya ya harus bikin event kayak gini. Kayak gini ya. Bikin event kayak gini Terus? menarik. Terus juga biasanya nih kalau misalnya ada gimmick-gimmick hadiah, ada apa kan pasti menarik tuh. Wah ada ini, orang pasti mau datang. Kalau misalnya nggak ada alasan kadang-kadang orang udahlah gitu. Karena nggak semua juga semua personal member itu punya keinginan untuk apa ya kumpul atau apa gitu kan. Karena nggak mudah ya sebenarnya. Jadi yang mau bikin datang member itu adalah kebersamaannya atau hadiahnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau yang banyak juga ya kayak termasuk kita sekarang di sini kan rata-rata mungkin kebersamaan nih seru nih bareng-bareng dong kita camping ngapain nyanyi segala macam. Tapi ada juga kayaknya nggak effortnya aja ke sana dari sananya jauh gitu ya. Padahal masih di Bandung juga ya. Betul. Padahal mah kalau masalah mobil ceper mah gampang gitu ya. Gampang. Rusak ganti lagi. Rusak bumper ganti lagi. Rusak pelek beli lagi. Rusak pacar. Mobil rusak beli lagi. Orang kaya. Orang kaya, jangan kayak orang susah lah kalau di Bandung Chapter tuh ya. Nah saya mau tanya sekarang sama mantan ketua, ada nggak sih perbedaan waktu Om Ben jadi ketua sama sebelum jadi ketua dan setelah jadi mantan ketua, ada nggak sih suasana yang membedakan dalam waktu dulu dan sekarang Om Ben? Kalau Bandung Chapter tetap Bandung Chapter ya. Perbedaannya tidak ada sih. Sebenarnya memang Bandung Chapter itu memang regenerasi pengurus dan ketua itu memang memang bagus lah. Jadi memang kita sama-sama solid, kita sama-sama saling support. Mau generasi manapun sama satu Bandung Chapter. Jadi gak ada perbedaan lah, tapi malah lebih baik. Itu mungkin Pak. Oke, sekarang kita mau tanya satu-satu nih ya. Pertanyaan cepat lah, jawab dengan cepat ya nanti ya. Yang bikin Om Ben waktu itu masuk ke Bandung Chapter apa? Ya BMW. Ria? BMW. Pak Eka? Sama BMW. BMW. Yang membuat kalian bertahan di Bandung Chapter setelah sekian tahun? Yang membuat Pak Eka bertahan setelah sekian tahun di Bandung Chapter? Yang pasti tidak pernah berubah, Bandung Chapter is Mother Chapter. Iya. Kalau Ria?
Solid ya, rame. Rame ya. Kalau rame, kalau ada apa lagi? Apanya? Pertanyaannya tuh suka menjebak gitu. Om Ben, apa yang membuat Om Ben tetap bertahan di Bandung Chapter? Bandung Chapter keluarga. Bandung Chapter itu solid ya. Gimana pun juga sama saling mendukung. Itu yang saya rasakan sih di Bandung Chapter. Ya, kenapa saya bertanya begini teman-teman? Jadi kadang-kadang kan ada teman-teman kita ya yang sekali kegiatan habis itu hilang, 2 kali kegiatan habis itu hilang gitu kan. Kita nggak tahu kenapa, apakah karena memang kesibukan. Semoga sih kita berharapnya adalah karena kesibukan ya. Tapi ada juga yang karena beberapa hal terjadi dalam dia berteman atau dalam dia bersosialisasi. Nah sebenarnya kalau menurut teman-teman semuanya kiat-kiatnya apa sih supaya kita tetap asik berteman di dalam komunitas atau klub itu, kiat-kiatnya gimana Pak Eka? Kalau buat saya adakan event-event seperti ini, tapi yang unik. Contohnya? Ya, ini unik. Ini unik ya? Seperti ini. Oh iya unik. Kalau kegiatan reguler kan biasanya tuh begitu-begitu aja gitu Yeah. ya. Sehingga bikin member-member tuh juga paling kayak kemarin-kemarin juga gitu kan. Nah, kalau ini sesuatu yang unik nih. Pasti MC-nya itu aja gitu ya. Nah, itu lebih bosan lagi. Susah, kita mau regenerasi MC itu susah gitu. Itu sih menurut saya bikin sesuatu atau event-event seperti ini sesuatu yang unik pasti kita dukung semua. Oke. Kalau Ria ada nggak kiat-kiat bagaimana supaya kita asik berteman atau asik berkomunitas gitu? Di dalam kita kan ada, ini namanya kan klub ya, atau kalau orang bilang komunitas. Gimana kiat-kiatnya supaya kita asik berkomunitas? Ya sama aja sih, seringin komunikasi juga ya. Justru aku ngerasa kayak waktu kita lagi pandemi itu lebih seru ya. Karena mungkin nggak selalu bertemu loh, komunikasi itu kan bisa via kita Zoom meeting segala macam. Justru nggak harus, jangan dihilangkan gitu loh. Secara secara online-nya gitu. Untuk komunikasi jangan hanya kalau misalnya kita tuning atau jangan misalnya kita cuman acara event kayak gini. Karena yang bikin kita tambah erat itu sering komunikasi, itu aja sih. Sering ngobrol. Sering berkomunikasi. Betul. Oke, tapi kalau di grup suka jawab nggak? Atau jawabnya lama? Tergantung kalau ada app-nya sih. Buka nih grupnya. Ya parah deh. Kalau Om Ben gimana Om Ben? Senior kita nih. Kalau kegiatan pastinya yang membuat kita terus bersama, tapi juga komunikasi udah pasti. Juga ya memang terbiasa dengan kegiatan sebutnya sering bersama gitu. Akhirnya kan kita juga bisa saling tahu, mengenal dan tidak baper, tidak gampang gimana lah. Sebenarnya itu aja sih ke organisasi lah gitu ya, yang fun, yang asik. Memang juga untuk ya kadang kita juga buat charity atau apa, itu juga kan membuat rasa kita memilikinya lebih juga sih. Itu aja sih paling. Ada ini nggak? Ada pengalaman menurut Om Ben paling berkesan selama berkomunitas di Bandung Chapter? Ada pengalaman yang menyentuh di hati atau bahkan mungkin yang sampai sekarang nggak pernah lupa gitu? Aduh, ya semuanya sih ya, apa yang paling ya. Semuanya berkesan ya? Semuanya berkesan. Karena kita punya, ya kembali kan namanya berorganisasi. Momen-momen yang lucu, konyol gitu? Ya betul. Ada nggak yang bisa diceritain? Banyak sih. Banyak ya? Banyak lah makanya itu. Ketinggalan kunci loker gitu. Banyak. Banyak ya, oke. Ya. Jadi teman-teman tahu saya dapat Om Ben sama Pak Eka itu kita sering touring kemana-mana dan banyak-banyak cerita-cerita lah gitu ya. Kita juga punya teman ya, kita punya teman juga ya. Namanya nggak perlu disebut lah ya, inisialnya M belakangnya E gitu ya. Itu juga banyak cerita yang kita bisa cerita tentang dia. Gimana kalau kita cerita tentang dia aja? Gitu ya, gimana? Oke. Oke Ria, kalau Ria punya pengalaman apa selama, udah berapa lama sih bergabung? Lama, 2000 IBF Surabaya. Oh IBF Surabaya 2017 ya? IBF Surabaya tuh inget banget pertanyaannya Om Hakim tuh. 2019? Singkatan, Oh 2018? Apa tuh? BMW. 2019? 2019 ya? Oh 2019 ya. Ingatnya apa? Banyak banget termasuk Singkatannya touring. BMW. Bahasa apa? Waktu itu ke Surabaya sama siapa ya? Azaz. Enggak Pak, saya mau dianterin mobilnya, saya ini pesawat. Oh gitu ya.
Pak Eka, kalau Pak Eka ada cerita apa nih yang tidak pernah lupa dari selama kita bersosialisasi dan berkomunitas? Touring pendek 1/4 mil. Di mana itu? Drag race. Drag race ya. Ah, drag Juara race. berapa itu waktu itu ya? Udah senang-senang di depan yang paling kiri kita itu, kawan kita yang paling kiri itu. Oh iya, drag race ya. Iya. Dapat piala waktu itu ya? Enggak juga, ternyata nyemplung gitu. Iya, iya, Apa iya. istilahnya, Men? Ya nyemplung apa kelebihan dia. Kelebihan ya. Iya, ya, itulah pokoknya nyemplung ya. Dan teman-teman semuanya, kita akan hadirkan bintang tamu kita pada siang hari ini yang sudah jauh-jauh datang dari Kota Bandung. Kita berikan tepuk tangan untuk saudara Medi. Yeay! Please welcome. Sini bintang tamu, sini bintang tamu. Nggak apa-apa, bawa aja. Nah, ini bintang tamu kita. Kita undang Silakan. saudara M yang tadi kita sebut. Saudara Medi selaku perkenalan dulu, silakan kenalan dulu. Nggak usah dikenalin ya. Siapa yang tak kenal Medi gitu kan? Kurang dekat Med bergabung di Bandung Chapter udah berapa lama? Dari tahun berapa? Dari tahun 2009. Wih, 2009. Apa yang membuat Anda masih tetap di Bandung Chapter? Padahal waktu itu kita pernah sempat ada ada yang pindah keluar gitu. Kenapa masih tetap di Bandung Chapter? Mungkin masih dibutuhkan aja. Emang ada yang membutuhkan? Banyak. Mungkin teman-teman juga sedih kalau nggak ada saya. Ya benar. Pak Eka ini kegiatan unik yang tadi Pak Eka bilang itu ini PIC-nya. Wah. Seumur hidup PIC. Sering-sering. Sering-sering ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kok ada acara ini tuh kenapa sih? Om Edi coba tolong ceritain. Kenapa kok pengen ada camping segala gini kenapa? Ya mungkin harusnya kita undang satu lagi kalau jadi saya ingin mengulang pada saat kepengurusan 2012 zamannya ketua Om Doni Indrajaya. Pertama kali kita Bandung Chapter membuat Beamer Camp. Kita ingin memflashback, bikin lagi, bosan kan kalau anak BMW mungkin di hotel di mana udah biasa lah. Kita coba lagi kembali ke alam gitu untuk silaturahmi dengan alam juga, dengan teman-teman juga. Silaturahmi Betul, dengan ya. alam. Ya kita juga harus dekat dengan alam juga. Iya. Biasanya dengan alam gaib kan gitu ya. Ya, kalau itu saya kabur. Alam bakar. Jangan alam gaib kucing aja takut ya. Ya. Om Edi, kalau menurut Om Edi sebenarnya apa sih sebenarnya tips dan trik supaya supaya kita tuh kalau berkomunitas atau bersosialisasi supaya asik tuh gimana caranya? Nanti setelah ini kita akan panggilkan juga bintang tamu yang kedua ya teman-teman ya. Tapi kita tanya dulu yang ini dulu. Kalau menurut saya pribadi sih yang penting kita dari cara kita bersikap, terus bergaul juga sama ya lebih friendly aja lah kita ya dengan teman-teman juga biarpun dalam satu BMCCI maupun dengan komunitas lain juga. Jadi sama semua orang harus ramah. Ya betul. Gak usah pilih-pilih teman Betul. gitu ya. Sama siapa aja hai gitu ya. Iya. Iya, oke. Baik, seperti janji saya akan memanggil satu lagi bintang tamu. Dan ini adalah orang yang paling dicari di Bandung Chapter sekarang ini. Jadi kalau misalnya nanti kita kekurangan dana atau apa, kita panggil orang ini. Berikan tepuk tangan buat Om Dani. Yeay. Nah, ini ketua nih. Kelihatan nggak? Oke, berkisar sedikit. Iya. Ya mohon maaf kalau layarnya penuh. Aku nggak bisa berdiri. Kenapa geser-geser semua? Nah, oke. Oke, Om Dani, ini adalah ketua Bandung Chapter. Masuk tahun berapa Om Dani? Saya masuk 2013. 2013 ya. Waktu itu kenapa alasannya untuk bisa masuk ke Bandung Chapter? Kebetulan dulu saya senang sama mobil BMW. Saya cari-cari tuh cari-cari komunitas sih ya untuk BMW. Ternyata ada klub itu. Saya dapat info dari bengkel dulu waktu saya benerin mobil dan saya akhirnya bergabung di 2013. 2013 ya. Ya. Oh, oke. Baik, Om Dani ini
termasuk orang yang aktif di kegiatan. Kalau Om Dhani punya tips dan trik bagaimana supaya kita tetap asik berteman di dalam klub atau di dalam komunitas itu, menurut Om Dhani gimana tips dan triknya? Kalau saya sih sebetulnya simpel ya. Kalau saya aktif berteman, tidak mencari masalah, saling membantu. Karena buat saya klub hobi ya. Klub hobi, tempat kita untuk bermain, tempat kita untuk refresh. Jadi tidak lebih tidak bukan ya, selama kita berbuat baik, selama kita saling bantu, insya Allah kita akan enjoy ada di klub ini, insya Allah. Oh. Ya. Oke, ini pertanyaan buat semuanya nih. Di sebelah kanan juga ada Om Untung, mantan wakil ketua dari Om Rifki. Tahun berapa Om Untung ya? 2020-2022. Oke, geser sedikit ke sini Om Untung. Di belakang sini Om Untung. Nah, boleh. Sebelah Om Ben. Sini sebelah Om Ben sini. Ya, biar kelihatan. Ini kita ditonton 3.000 orang. Dan 3.000 setan ya. Ya, Om Untung masuk tahun berapa Om Untung? Masuk saya pertama kali 2007. Wih, 2007. Ini 2009 ya? Saat itu saya masih kerja di salah satu bengkel. Terus 2009 menjelang 2010 saya keluar dari bengkel. Mungkin karena nggak punya mobil, saya break dulu. 2012 saya daftar lagi. Gitu. Jadi awalnya nggak jelas juga ya. 2012, 2007, 2009, 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah 10 tahun. Alhamdulillah. Lama juga ya 10 tahun ya? Alhamdulillah lama juga. Saya masuk tahun 2013. Touring pertama ke IBF Yogyakarta. Betul sekali. Kenapa waktu itu pengen bergabung di BMW? Sebenarnya diajak teman ya. Teman saya waktu itu ngeracunin, ayo beli BMW. Gitu. Sebut saja namanya R lah ya. Nah, waktu itu mobil yang pertama dilirik adalah E30 M40. The best lah sekarang ya. Waktu itu mah dibilang rongsok gitu ya. Tapi kalau sekarang jadi yang terbaik. Bukannya begitu bukan? Betul. Nah, sekarang mau tanya lagi nih sama teman-teman yang semuanya nih sekarang ya. Sebenarnya kalau di klub itu ya, ini kebetulan ditonton sama ibu-ibunya nih. Ya, ibu-ibu juga nonton, ada ibu-ibu dari banyak banget sekali. Bagaimana teman-teman bisa membagi waktunya ya, antara pekerjaan sama klub sama keluarga? Pak Ketu dulu, Pak Ketu. Ya, gimana Pak Ketu? Bagaimana cara membagi? Mungkin yang nonton nanti juga akan ngelihat gimana sih cara baginya, kok bisa ya gitu ya? Ya kalau buat klub sih pasti nomor nggak Nomor perlu 2 ya? saya nomor 2 mungkin ya. Nomor 1? Nomor 1 tetap pekerjaan. Karena harus punya cuan lah ya buat kita beraktivitas Supaya di bisa klub, ada ya kegiatan. kan? Nomor 2 mungkin keluarga. Oke. Tapi kalau saya sih biasanya di klub bisa dimix dengan acara keluarga juga. Ya. Bisa ajak istri, ajak anak gitu. Ya diatur saja lah gimana nanti kondisi kalau touring, kondisi touringnya bagaimana, bisa ajak keluarga, saya ajak gitu. Oke. Itu aja sih tips saya Mas, dan selama ini aman gitu. Aman ya? Ya, siap. Aman. Bagaimana Pak Waka? Antara pekerjaan, klub sama rumah tangga. Klub kan kayaknya sibuk pisan ya. Gimana cara membaginya? Nah, kalau saya sih orangnya enjoy aja. Jadi sambil berusaha, sambil keluarga juga, sambil juga hobi juga. Makanya Bandung Chapter itu dari dulu kita slogannya family. Jadi supaya tidak ribut sama RI 1, mending kita bawa aja ke acara Bandung. Oh, kita kira bikin RI 2. Itu jangan dibilang. Nonton 3.000. Nggak enak, nanti aja. Nanti aja ya, oke. Disensor gak? Ini enak banget ini ya? Iya. Enak banget. Bagaimana dengan Om Ben? Bagaimana cara membagi? Sekarang kan sibuk banget ya dengan pekerjaan yang menyita waktu ya. Dan kita juga memperhatikan Om Ben udah mulai jarang-jarang lah tuning, kopdar gitu kan ya. Nah ini gimana caranya Om Ben supaya bisa membagi waktu? Mungkin ada tips dan trik?
Ya memang untuk ikut atau terus gabung di acara itu mungkin ada beberapa yang miss, aku akui, misalkan karena memang pekerjaan. Tapi kalau untuk komunikasi di grup, komunikasi perorangan itu masih kami terus jaga gitu. Itu mungkin yang bisa bisa menjaga lah gitu, tetap di Bandung Chapter saling support itulah. Dulu kan kita rajin banget ya kalau urusan klub ya. Sampai jam 3 pagi baru pulang gitu. Ya betul. Jam 3 pagi udah. Oh, makan di rumah siapa gitu kan, kumpul di rumah siapa sampai pagi-pagi gitu. Tapi ya itu karena gak tiap hari ya Om Ben ya. Betul, ya tiap hari. Jadi memang weekend itu bagusnya memang aktivitas yang ada di klub itu juga dengan keluarga yang tadi Pak Ketu bilang ya. Jadi kita bisa bagi sama keluarga. Cuma dengan pekerjaan mungkin di hari-hari biasa malamnya lah mungkin bisa gabung gitu kan. Iya. Begitu mungkin. Silakan. Kalau Pak Suntuk gimana nih? Cara membagi waktu untuk keluarga, pekerjaan dan juga untuk klub. Baik, yang memang kalau untuk yang pertama prioritas saya pribadi sih keluarga. Tapi untuk klub itu hobi. Kebetulan saya juga bekerja di bidang otomotif yang berhubungan dengan BMW. Jadi ya ibaratnya seiring sejalan dengan hobi kita, dengan kebutuhan keluarga kita gitu makin. Jadi ya diusahakan sebisa mungkin kita harus selalu bisa eksis lah di klub ini. Ya, terutama minimal menjadi motivasi buat yang baru-baru, karena sesulit apapun, serumit apapun situasinya harus bisa diusahakan gitu. Begitu saja makin. Siap, oke. Kalau untuk belum terakhir ya. Ya, yang berkeluarga. Pak Eka, bagaimana cara membagi waktu antara keluarga, klub ya? Kadang-kadang kan di klub siang, pagi, sore, malam, weekday, weekend gitu kan. Nah, ini gimana? Keluarga juga kan butuh perhatian juga. Gimana Pak Eka? Keluarga, pekerjaan, hobi itu sesuatu yang berbeda. Ya. Dimana kalau kita hobi itu kita sudah punya waktu tertentu yang reguler, kayak misalnya kalau kita punya kegiatan rutin tuning night setiap Jumat malam, kemudian kumpul rutin setiap 2 minggu sekali di minggu kedua setiap hari Minggu gitu kan, itu sudah kita agendakan ya. Jadi seharusnya sih tidak mengganggu acara dengan keluarga maupun pekerjaan seharusnya. Nah, yang tadi pertanyaan tadi mungkin lebih tepatnya nih kalau membagi waktu itu ke pengurus. Makanya ada pengurus, ada member. Tapi kan pernah jadi pengurus juga. Betul, kan? itu wayahnya pusing bagi waktu karena. Tapi ada jadi pengurus terus. Ya, ada itu memang ya. Nah, itu udah wayahnya itu. Jadi di situ karena memang pengurus itu diberikan mandat oleh member menjadi pengurus, artinya berat ya? Ya, artinya mereka ini, teman-teman pengurus ini dianggap oleh member mempunyai kapasitas untuk ngurus klub gitu kan. Dan itu kan konsekuensi yang harus diambil oleh teman-teman pengurus untuk benar-benar bisa membagi waktu. Karena kalau sudah namanya ngurus sesuatu, organisasi dalam hal ini klub, itu ada kalanya sesuatu itu dadakan gitu. Ya, dadakan yang ternyata yang tadinya sudah acara untuk keluarga, ini kalau klub ini nggak diurus bisa berantakan acara. Betul. Nah, jadi di situ mana yang mau diprioritaskan gitu kan? Tetap harus ada prioritas ya. Dan menurut saya sih kalau misalnya kita sudah diamanahkan oleh member itu sebagai pengurus, keluarga pun juga harusnya sudah bisa terima, legowo juga kan. Yes. Oh, suami saya, oh istri saya sebagai pengurus gitu kan. Suatu saat pasti nanti akan mengalahkan waktu buat keluarga. Itu sih. Iya. Emang beda ya kalau yang orang tua yang bicara tuh beda emang ya. Nah, sekarang kita dengarkan sama yang muda coba. Yang orang tua yang bicara. Coba yang muda nih, yang muda. Gimana cara membagi waktu klub, pekerjaan
main, sosialita, kampus, nah itu gimana caranya Tang? Gini nih kalau jadi yang terakhir tuh jawabannya jawab semua, jadi bingung gitu kan. Iya. Sebenarnya jawab serius, jawab bercanda ya. Ya sama sih, hampir sama kayak Pak E juga, bikin skala prioritas ya, pakai matriks mungkin, oh enggak ya, lebay banget ya. Jadi ya ngatur, itu dia kalau sama keluarga kan pasti harus paham gitu kan, bahwa ketika kita sudah jadi pengurus, kita sampaikan bahwa pengurus itu akan lebih sibuk daripada biasanya, walaupun memang bukan pekerjaan ya, arti kata klub hobi gitu loh, tapi happy gitu karena kita mengerjakan sesuatu dengan hobi gitu loh, beda lagi dengan tuntutan pekerjaan dan lain. Tapi itu dia kata PI juga, itu hal-hal yang berbeda gitu loh, antara pekerjaan, keluarga, main tadi, apalagi sosialita, kampus, Iya, kampus. gitu. Jadi persoalannya untuk membagi waktu ya bikin skala prioritas yang mana dulu nih. Kalau bisa dibagi ya kita bagi, tapi kalau enggak ya mau nggak mau ada salah satu yang dikorbankan gitu loh. Karena tidak mungkin semuanya bisa dijalankan dengan sesuai yang kita sesuai kegiatan yang kita lakukan gitu. Ya semuanya nggak bisa dijadiin satu ya. Semuanya nggak bisa dijadiin satu gitu loh. Iya. Itu tadi jawaban yang paling mudah, tapi kalau saya jawabannya adalah jangan sampai pekerjaan dan keluarga mengganggu kegiatan klub. Itu ya. Tetap sehat semuanya, tetap bahagia, dan banyak-banyaklah berteman, banyak-banyaklah bersilaturahmi supaya kita tetap sehat, supaya kita panjang umur, dipanjangkan usianya, dipanjangkan kesehatannya gitu ya. Nah ini tadi bincang-bincang kita dengan para sesepuh dan juga para senior dan para pengurus. Kita ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya. BB Forever. Forever BBCCI.